Aku syuting kalian syuting. Jualan sayur, ayo sayur. Aku tengah. Pernahkah kita menyadari bahwa hampir setiap hari kita menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara? Mulai dari jalan yang kita lewati, sekolah tempat kita menuntut ilmu, hingga pelayanan kesehatan ketika kita sakit. Semua itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Namun, menjadi warga negara bukan hanya soal menerima hak. Di balik setiap hak yang kita nikmati, terdapat kewajiban yang harus kita laksanakan. Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang menuntut hak, tetapi kurang menyadari pentingnya menjalankan kewajiban. Melalui dokumenter ini, kami akan mengajak Anda melihat bagaimana negara berupaya memenuhi hak warga negara, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, kami juga akan menyoroti rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap kewajiban, seperti membayar pajak dan menaati peraturan lalu lintas. Lalu, apakah keseimbangan antara hak dan kewajiban benar-benar telah terwujud? Dalam setiap kehidupan bernegara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Hak merupakan segala sesuatu yang layak diperoleh setiap warga negara, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama. Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang jelas mengenai hal tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur berbagai hak negara melalui dari hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, hingga kesempatan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hubungan antara negara dan warga negara tidak bersifat satu arah. Negara memang berkewajiban memenuhi hak masyarakat, tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung penyelenggaraan negara melalui kepatuhan terhadap hukum, pembayaran pajak, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hak dan kewajiban bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya harus berjalan beriringan agar tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat benar-benar terwujud. Salah satu hak mendasar yang dijamin oleh negara adalah hak memperoleh pendidikan. Hal ini diatur dalam pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukan hanya menjadi sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah, penyediaan guru, pemberian beasiswa, serta berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat. Di berbagai daerah, kita dapat melihat bagaimana negara terus berusaha menghadirkan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan fasilitas dan akses pendidikan di beberapa wilayah, upaya tersebut menunjukkan bahwa negara tetap berkomitmen memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negara. Namun, keberhasilan pendidikan bukan hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga fasilitas pendidikan, serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tahun 2026 terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Selain pendidikan,
Kesehatan juga merupakan hak dasar setiap warga negara. Hak ini dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, puskesmas, program imunisasi, kesediaan tenaga kesehatan, hingga penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Berbagai program tersebut menjadi bukti bahwa negara berusaha menghadirkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas di daerah tertentu, antrean pelayanan, maupun pemerataan tenaga medis. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan tetap harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan hanya terlihat melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terus dikembangkan, negara telah menjalankan sebagian besar tanggung jawabnya dalam memenuhi hak warga negara. Namun, muncul satu pertanyaan penting. Apakah sebagai warga negara, kita juga telah melaksanakan kewajiban kita dengan baik? Pemerintah berancang-ancang memutihkan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan agar warga miskin yang tidak mampu melunasinya tetap bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga menyambut baik kebijakan yang dinilai bisa meringankan beban itu. Namun, warga lainnya mengatakan jika warga miskin mendapatkan hal yang bersifat instan akan membiasakan warga menjadi malas dan hanya meminta-minta. Ya, menurut saya ya senang lah kalau ada pemutihan buat BPJS yang warganya yang menunggak itu bagus ya. Gitu. Ya. Ya, karena kalau ditungguin buat bayarnya kan mungkin nunggaknya beberapa tahun kan susah dari mana kan dianya gitu. Pemerintah itu sebenarnya nggak bisa sesimpel kayak ngasih masyarakat materi, ngasih pemutihan dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa teman-teman atau masyarakat ini kembangkan nantinya, maintenance-nya itu apa? Soalnya ketika masyarakat hanya diberi atau disuapi dengan materi, disuapi dengan hal-hal yang bersifat instan dan nggak ada maintenance-nya sama sekali, itu membiasakan masyarakat ini nantinya malas dan hanya meminta-minta. Dan itu menjadikan masyarakat ini kayak gini-gini aja, nggak ada dinamisnya atau perubahan ke depannya itu seperti apa. Sementara Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan tak terlalu menyambut gembira kebijakan yang dinilai populis itu. Karena program-program yang populis amal karitatif itu kan memberi ya. Sehingga orang miskin hanya menjadikan tanggal-tanggal tertentu mereka menunggu uluran bantuan itu. Dan itu kan berbahaya kalau berlangsung bertahun-tahun ya. Sehingga sekarang yang terjadi, miskin beneran maupun miskin yang pura-pura miskin, semua mengandalkan bantuan dari pemerintah ya. Dan tidak ada lagi spirit untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Karena programnya tidak berorientasi pada empowerment orang miskin secara berkelanjutan. Ya harusnya program itu tidak sekedar amal karitatif ya, tapi memang memberi kesempatan orang miskin untuk mengembangkan potensinya. Dan tugas pemerintah itu membukakan pintu-pintu peluang saja. Tapi jangan sampai menimbulkan ketergantungan. Menjalankan hak memang penting. Namun, dalam kehidupan bernegara, hak selalu berjalan berdampingan dengan kewajiban. Sayangnya, masih banyak kewajiban yang seringkali diabaikan oleh sebagian masyarakat. Salah satu contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rendahnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Tidak hanya pelanggaran surat kendaraan, terbanyak ditemukan adalah pengendara yang tidak memakai helm dengan alasan mereka sudah menggunakan pakaian adat. Meskipun berbagai aturan telah dibuat demi keselamatan bersama, pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, melawan arus, hingga berkendara tanpa surat-surat yang lengkap masih sering ditemukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara hak
yang ingin dinikmati dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Selain menaati hukum, kewajiban lain yang tidak kalah penting adalah membayar pajak. Sesuai pasal 3A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, hingga berbagai program sosial yang kembali dinikmati oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Rendahnya kepatuhan terhadap pajak tentu berdampak pada kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan kata lain, ketika masyarakat menghindar kewajiban membayar pajak, manfaat yang seharusnya dapat dirasakan bersama juga ikut berkurang. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya soal menaati aturan, tetapi juga merupakan bentuk nyata partisipasi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Dari beberapa fakta yang telah kita lihat, dapat dipahami bahwa hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan yang saling bergantung. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai layanan publik lainnya. Di sisi lain, warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung jalannya negara dengan mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, dan menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab. Seringkali kita lebih cepat menyadari ketika hak kita belum terpenuhi. Namun, tidak jarang kita lupa bertanya kepada diri sendiri, apakah kewajiban kita sebagai warga negara sudah benar-benar dijalankan? Padahal, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi menjadi fondasi dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Membangun negara bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Perubahan dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan oleh setiap warga negara, seperti menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, menjaga fasilitas umum, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Menjadi warga negara bukan hanya tentang menikmati apa yang telah disediakan oleh negara, tetapi juga tentang mengambil bagian dalam menjaga dan membangun negara itu sendiri. Hak yang kita peroleh merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan negara, sedangkan kewajiban yang kita jalankan adalah bentuk kontribusi nyata untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika negara berupaya menghadirkan pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih merata, dan pembangunan yang terus berlanjut, masyarakat juga perlu menunjukkan tanggung jawabnya melalui kepatuhan terhadap aturan, kesadaran membayar pajak, serta sikap tertib dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hubungan antara negara dan warga negara akan berjalan secara seimbang dan saling menguatkan. Melalui video ini, kami ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa kemajuan bangsa bukan hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga pada kesadaran setiap warga negara. Karena pada akhirnya, Indonesia yang lebih baik tidak dibangun oleh satu pihak saja, tetapi oleh seluruh masyarakat yang sama-sama memahami arti hak dan kewajiban.